kerjasama dengan Bisa Tampil dan Tupai. Dan pada hari ini teman-teman dari UKM yang sudah bergabung dimanapun engkau berada, selamat datang, selamat bergabung untuk materi pada desain produknya. Mendesain sebuah produk adalah agar seseorang berminat terhadap sebuah produk. Jadi ketika melakukan pembelian terhadap produk adalah sebuah proses yang panjang dari proses sebelumnya. Munculnya minat itu dari adanya perhatian, kemudian adanya rasa ketertarikan. Jadi kalau perhatian kita ketahui bahwa sebuah desain adalah merupakan rangkaian dari proses kreativitas ide, kemudian juga memiliki target pasar yang jelas. Jadi ketika kita mendesain, maka kita harus memiliki target pasar yang jelas. Kemudian ini juga karena sebuah kriteria yang khusus, maka orang akan teringat terhadap produk itu. Desain produk disebut juga dari produk itu produk yang bagus, padahal isinya belum dilihat ya. Biasanya ini juga untuk merancang sukses di masa depan. Tetapi jika kondisi seperti ini, melihat desain yang bagus, yang lebih jelas dan lebih banyak, kemudian juga desain produk ini juga untuk meningkatkan kualitas produk, dan yang terakhir adalah untuk peningkatan pengembangan bisnis. Bisnisnya bisa saja menjadi bisnis retail atau gerai-gerai, juga bisa menjadi bentuk bisnis yang lebih besar. Ini selintas yaitu Ibu Sarbani Komaria, Sarjana Ekonomi. Beliau merupakan pelaku UMKM dari Cimahi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarbani Komaria. Tapi biasa saya dipanggilnya Kokom, biar lebih akrab aja ya. Saya desain itu memang diperlukan untuk meningkatkan penjualan dan mempunyai ciri khas. Nah sekarang kita lebih banyak ini produk pembuatan tas mika batik seperti ini sebenarnya. Nah ini biasanya yang pesannya untuk kemasan makanan lebih awet untuk belanja juga bisa, karena di sini kan kita tahan air. Memang kadang-kadang suka orang salah persepsi seperti ini ada nilai tambahnya juga. Jadi karena muda atau kita tuh lebih mencintai tradisional, di mana motif tradisional melestarikan budaya juga. Jadi banyak yang bisa kita untuk menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya memiliki usaha di bidang handicraft. Tapi setelah saya memiliki momongan anak pertama saya membuat produk dari kain flanel. Awalnya dari kain flanel, lalu karena produk itu banyak orang yang minat gitu ya, yang teman-teman anak saya atau mungkin setelah saya posting di media sosial ya, bisa ini hanya ya lalu buat hantaran pengantin gitu ya, kayak gitu. Ini pure dari kain flanel ya. Lalu setelah kain flanel, saya mulai alhamdulillah ya banyak pesanan atau ini ya untuk kayak semacam souvenir pernikahan kayak gitu ya. Ini kain flanel udah mulai agak redup, saya mulai ke kain macam back cover yang kayak gitu dari kain-kain perca yang biar ada
sedikit seni gitu, kayak gitu. Dan kebetulan pembuatan patchwork and quilting ini saya awalnya ini ikut kursus lalu saya kembangkan. Kebetulan saya juga sering dilatih masyarakat gitu, terutama ya kayak di kelurahan atau misalkan ada kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan ini. Dan beberapa kali juga saya sering dipanggil oleh dulu pemberdayaan perempuan, ya udah 2 kali saya jadi narasumber untuk pelatihan di ini, di kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan provinsi, baik itu di Kota Bandung juga. Kebetulan jadi narasumbernya gitu. Nah, setelah itu yang pembuatan dari kain perca itu saya sifatnya sistemnya custom, Mas. Orang pesen baru saya bikin gitu, karena itu memerlukan waktu yang lama, karena pure itu kerajinan tangan tanpa ada mesin atau apapun, semua dijahit pakai tangan, dan di quilting semua pakai tangan gitu. Membentuk sebuah ini dengan pola-pola yang kecil, dari kain-kain yang kecil hingga disambung-sambung menjadi yang besar, ya, jadi sebuah ukuran seperti back cover yang kayak gitu. Jadi prosesnya itu agak lama gitu, makanya saya sistemnya pemesanan gitu. Dengan itu agak lumayan sih, pangsa pasar ada lumayannya, hanya orang-orang tertentu saja yang mengerti gitu ya di ini, tapi memang hasilnya gede, cuman pangsa pasar tidak merakyat lah istilahnya, ya Mas. Kalau yang produk-produk yang saya itu, kemudian itu saya hanya melakukan pesanan-pesanan saja, sambil saya juga bekerja gitu, jadi nggak terlalu fokus. Dan sekarang di awal-awal tahun-tahun ini kebetulan ada ini, Mas, musibah kita di sini, musibah nasional, yaitu pandemi corona yang mengharuskan masyarakatnya memakai masker. Akhirnya saya membuat masker dari kain-kain yang saya koleksi gitu. Dari kain-kain yang saya koleksi ini saya manfaatkan jadi masker, dan alhamdulillah dengan produk masker ini, karena memang mungkin masker ini adalah barang yang sekarang itu menjadi wajib ya untuk masyarakat. Akhirnya masker inilah yang alhamdulillah usaha saya di sini ada lumayan maju gitu selama beberapa bulan ini gitu. Di samping saya juga harus berhenti bekerja karena pandemi gitu kan, seperti ini. Dan ini adalah bagi saya peluang bisnis dengan pembuatan masker ini adalah peluang bisnis bagi saya gitu. Seperti itu mungkin gambarannya untuk untuk usaha handicraft saya gitu. Mungkin seperti itu dulu mungkin. Jadi waktu itu ada mahasiswa Unpad tahun 2015. Kita kan karena satu komunitas bergabung ke LPK ITB. Nah, beliau Atika ini, mahasiswa Unpad ini, jadi kan waktu itu di LPK ITB itu banyak ya yang ikut pesertanya tuh, banyak dari Unpad, ITB itu sama UMKM juga, ada ibu-ibu kakak juga yang diajak waktu itu Susi. Nah, jadi lomba itu berhubungan dengan 3R itu, recycle yang pemanfaatan ulang, terus misalnya kayak reduce untuk kayak
kayak kita kan sekarang udah nggak boleh menggunakan plastik tuh. Nah, dia yang ikut lombanya itu THTK itu bikin tas yang bikinnya Ibu Peka. Nah, alhamdulillah jadi beliau tuh masuk ke tingkat nasional yaitu ke Jerman. Karena dari keunggulannya produk ini itu jadi produk itu tuh ada apa? Kalau sekarang tuh kayak kalau kita bayar tuh ada yang kayak gitu loh. Apa sih kalau misalnya jadi ini fungsinya itu, ini barcode-nya. Jadi si tas ini siapa yang belanja itu pakai barcode ini nanti di-scan dia dapat diskon gitu. Mungkin itu keunggulannya. Jadi di satu sisi mengurangi sampah plastik, penggunaan plastik sekali buang, di satu sisi juga user kita penggunanya mendapat apa keuntungan. Cuma sayangnya ini belum disosialisasikan karena memang tidak ada yang kita bingung kerjasamanya kemana gitu. Jadi waktu itu yang mewakili sebagai desain produk mungkin ya THTK ini bagiannya di desain produk. Tapi sekarang tuh alhamdulillah berlanjut sama Ibu Peka juga. Beliau suka bikin custom kayak ini, kayak gini. Dia bikin custom untuk ulang tahun. Terus sekarang kan musim pandemi, dia bikin juga pensil, pulsa kayak gitu yang ada maskernya, hand sanitizer-nya, terus sendok garpunya juga satu paket tuh jadi bisa custom pulsa berupa pelindung untuk alat makan kayak gitu. Karena kalau kita makan sendoknya juga kita agak apa sih riskan ya kalau misalnya di tempat umum. Nah ini bisa dibawa sendiri. Nah itu feedback dari apa kerja sama kita sama anak-anak muda lah. Kalau ibu kan cuma taunya produknya, kita nggak tahu pemasarannya agak gaptek. Nah, alhamdulillah jadi mudah-mudahan ke depan kita bantu marketing di untuk pengenalan produk-produk kita. Jadi kadang-kadang kita memang agak terbatas waktu juga sambil ngurus rumah tangga, sambil kerja juga. Jadi kalau misalnya ada yang bagian marketingnya kan, ya alhamdulillah kebantu sampai sekarang gitu. Kalau waktu itu sih kita ada bisa di brosur gitu, pas lagi saya pemilihan ke anggota, terus ada apa sih kayak baliho gitu kan, dibuka misalnya apa pembelian untuk kelompok UMKM yang itu ada ITB. Nah kita daftar dari situ tuh kita banyak kenalan kan, karena banyak juga yang ikut. Mereka tuh rata-rata memang kebanyakan sih mahasiswa. Kalau yang udah seniornya paling cuma beberapa orang ya. Nah kebanyakan itu mahasiswa. Jadi di situ kita dikasih pembekalan juga teknik marketing, terus bisnis plannya seperti apa. Cuma kan karena kadang kita memang udah terlalu banyak apa mengoliknya gitu ya. Terus dia tuh terbatas kan mengoliknya karena banyak pemikiran itu. Jadi kita terlalu konsen di pemasaran. Jadi yang sudah tuh memang kebanyakannya kerjasamanya tuh sama mahasiswa itu ya pas kenalan di acara itu di LPK ITB-nya itu. Kadang-kadang kan kita suka ada perasaan aduh malu udah tua gitu masih ikut-ikut yang gini. Padahal justru di tempatnya akan membantu kita karena kan kalau yang masih muda tuh masih fresh, terus dia lebih cepat penyerapan apa teknologi dari kita yang urusannya lumayan banyak. Misalkan penanya banyak seperti dari kantor-kantor kan banyak pemesanan kayak masker itu yang untuk menampilkan identitas sebuah perusahaan atau apa. Baru saya ini apa untuk jasa penjahitannya saya biasanya ke orang lain, tapi untuk desain bentuknya saya yang buat gitu. Saya yang buat, lalu apa produk yang hanya ini saya apa custom ya buat sendiri. Apalagi kayak yang kain kerja itu saya sendiri. Kalau itu kan ada nilai seni. Dulu saya pernah punya ada orang yang ngasih produk apa semacam buku gitu, buku itu dari Jepang gitu ya, semacam ini pembuatan dari kayak boneka-boneka yang dari kain tanah, lalu saya nyari bahannya dibuatlah dicontoh gitu dari buku itu saya jual
ini atau gantungan nama yang buat di pintu-pintu kayak gitu, awalnya seperti itu. Cuman setelah itu ya dikembangkan, saya punya anak itu lumayan ini ya untuk membuat mainan-mainan ini dalam satu gitu, awalnya seperti itu. Kebetulan anak saya pas di TK teman-temannya pada mau, akhirnya kan saya ini ya gitulah ya kenapa tunda gitu untuk mengembangkan ini, akhirnya saya buat semacam bantuan kunci dengan jumlah yang banyak tuh ini mas, untuk sifat terima kasih yang souvenir hajatan gitu mas, awalnya tuh seperti itu. Nah alhamdulillah ya dari situ, kalau sekarang juga kalau misalkan masih ada yang pesan yang kayak gitu, saya masih terima produk itu tetap aja gitu, enggak ini kan. Cuman mulai sekarang produknya jadi bertambah gitu, bisa pemesanan dari kain flanel, bisa dari pemanfaatan kain perca gitu, kayak gitu. Memilih desain yang tepat supaya sesuai dengan target pasar. Ya baik. Rekan-rekan yang masih bergabung dengan Tupai dan bisa tampil, terima kasih yang masih setia di sini. Yang tepat dengan segmentasinya, tentu kita harus memahami orang yang dituju dan akan membeli produk kita. Misalnya, apakah perlu desain mewah? Tentu tidak. Desain mampu dan mewakili isi produk. Misalnya seperti ini, produk dodol. Gambarannya adalah harus khas tentang makanan. Jangan sampai produk ini misalnya menggambarkan tentang pakaian. Tentu saja ini tidak pas untuk orang yang memerlukan makanan. Tulisannya adalah makanan. Jadi salah satu menggambarkan produk dan desain harus sama. Kemudian persegmentasi pasar. Misalnya untuk anak-anak pasarannya, maka desain produk yang adalah gambar banyak orang yang harus. Jadi Ibu Dian ini mencoba untuk mengerjakan dari mulai pola desain dan sampai dengan produk jadi. Jadi tapi tidak sampai sekarang menjualnya online gitu ya. Untuk pasarnya juga mungkin Bu Dian mencarikan. Dari kalau masih ada pertanyaan boleh saya jawab, tapi kalau kelas Pak Moderator. Iya baik, mungkin baru itu saja dulu untuk Ibu ini. Baik, terima kasih. Pesanan yang terbanyak yang itu 1000 pieces souvenir buat pernikahan. Ya saya pesan itu bulan sampai 3 bulan sih sebenarnya mah. Ininya apa? Yang pernah sih 1 bulan, yang waktu ininya apa? Yang terbanyak itu, cuman kayak itu kalau untuk yang pesanan lama-lama itu sebenarnya yang lebih ininya mah 3 bulan gitu, apa dari sebelumnya lebih ini gitu ya, apa lebih bagusnya. Kalau sebulan kan kadang-kadang kita juga keteteran mungkin waktu udah ini waktu ya waktu gitu. Kalau 3 bulan sebelumnya kita agak spare waktunya ada ini gitu kalau produknya, karena kalau produk saya kadang-kadang terlalu kan itu apa yang harus di produk nggak gampang bikin mana kayak main produknya nanti kalau masker kemarin kan dibantu oleh orang jahitnya gitu kan. Kalau yang produk saya buat sendiri itu ya 1 sampai 3 bulan gitu, kalau dalam jumlah banyak gitu. Tapi yang udah pernah sih saya sekitar sebulan udah jadi, karena produknya tidak terlalu detail gitu. Ya,
untuk pesanan paling banyak tuh dulu 2.000 tas kit sekolah. Wow. Nah, itu satu bulan sih karena kebetulan kalau saya udah ada linknya penjahitnya, jadi kita tuh hanya motong belanja sama motong. Jahitnya itu disebar, tapi kita juga harus hati-hati dalam memilih maklun ya. Kadang-kadang kan tidak semuanya tuh sama maklun itu bisa mencapai target. Jadi kita survei dulu kekuatan produksinya berapa. Jadi kita bisa ngitung dalam jangka berapa lama pengerjaan. Biasanya kemarin-kemarin itu kan berakhir sama 700 piece yang pernikahan juga itu. Jadi satu tergantung kesulitan. Terus kedua ya kalau misalnya memang untuk acara kayak ini untuk acara sertijab kayak tas-tas batik kayak gini kan biasanya beredar deh kalau sertijab itu Bu seminggu beres karena memang suratnya juga apa sih surat sertijabnya kan mendadak ya kayak gitu. Ya, kalau misalnya kita karena memang ini satu peluang juga nyawa gitu kita tuh harus alhamdulillah sampai ini targetnya kita nyampe terus gitu belum sampai di waktu deadline-nya udah nyampe kita masih katakan alhamdulillah. Nah kalau untuk yang Mika ini memang agak spesial penjahitnya karena kan Mika itu agak sulit ya, satu plastik itu nempel jadi berbeda dengan kain biasa. Kalau tas-tas biasa itu kan kita bisa ditumpuk balik pakai mesin cutting. Alhamdulillah Mika itu hanya itu nempel si Mikanya. Tapi di sini justru lebih eksklusif. Kadang kan kalau misalnya tanpa Mika daya awetnya agak kurang. Kalau pakai Mika kelihatannya lebih awet dan lebih eksklusif datanya. Nah jadi pemesanan itu paling ya kadang bisa seminggu tergantung banyaknya, tergantung jadwal produksinya kita lagi penuh atau enggak. Kalau misalnya nggak penuh ya kadang 3 hari juga ada yang beres. Kayak sekarang lagi pesan tas pouch yang untuk custom untuk ulang tahun kemarin cuma seminggu karena mesin printnya memang lagi kosong kita bisa kejarin gitu. Jadi untuk produksi biasanya saya koordinasi dulu sama tim produksinya, nanti kita masuk kasih jadwal gitu. Oh ini bisa seminggu baru kita konfirmasi yang pesan gitu. Paling gitu aja. Kalau biasanya sih saya dilihat dulu dari pemetaan pasar. Jadi kadang-kadang kan kita, oh ini kayak sekarang lagi musim pandemi ini apa nih yang dibutuhkan pasar yang paling banyak, masker kan. Nah mungkin kita bisa dulu karena selain modalnya kecil ya pengerjaannya juga nggak terlalu sulit untuk masker dan rata-rata penjahit itu bisa kalau misalnya dia memang bisa menjahit untuk masker bisa. Jadi yang pertama di riset itu permintaan pasarnya karena kalau untuk produksi banyak itu gampang, maksudnya itu orang juga banyak yang bisa, terus banyak yang mau, tapi kalau nggak ada pasar yang menyerap, nanti kita akan kelimpungan sendiri. Jadi yang paling utama itu ya kita lihat permintaan pasarnya dulu gitu. Selain kita juga menyiapkan produk apa yang akan kita pilih gitu. Oke, benar sekali. Jadi kita harus harus benar-benar melihat dulu target pasarnya, Bu ya. Nah, mungkin boleh kasih tips mungkin Bu kan kalau misalnya pandemi seperti ini nih mungkin masker gitu kan, produk masker yang paling laris gitu. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita mau membuat produk lain atau meriset gitu. Kira-kira pasar ini sedang membutuhkan produk apa gitu, Bu? Risetnya itu biasanya Ibu lakukan seperti apa, Bu? Kalau saya sih biasanya ada teori pembandingnya ya kayak masker. Masker kan pasti orang lagi banyak perlu nih. Tapi selain masker apa nih sanitizer? Oh sanitizer tapi saya nggak punya ilmunya karena itu harus bikinnya kimia kan, dia campur kimia. Selain sanitizer apa nih? Oh ini tempat tisu sekarang memang saya bikin basicnya di tas. Jadi saya pikir lagi, oh ini sekarang tuh lagi musim tas tempat tisu yang pakai pelitup loh. Tisu basah, tisu kering, pakai tasnya, terus sama sanitizernya. Jadi kita lihat kalau misalnya benar ini peluangnya itu kompetitor, satu kompetitornya dua materi pendukung, maksudnya itu produk pendukungnya. Selain masker nih orang pasti bawa apa sanitizer kan? Sanitizer kalau biar bisa bawa bareng-barengan nih sama masker pakai apa? Pakai pouchnya yang ada untuk sanitizernya, yang ada untuk tasnya, yang ada untuk maskernya, yang ada untuk sanitizernya gitu. Jadi itu bisa kita ciptain lagi produk baru gitu. Cara mendesainnya ya kita lihat dari ini ya dari apa
pangsa pasar orang tuh membutuhkannya seperti apa gitu ya. Misalkan kayak pembuatan dari tempat tisu gitu dibuat semenarik mungkin agar untuk bisa ditampilkan gitu ya, ditampilkan di depan itu untuk suatu ini untuk biar enak dilihat orang gitu kan. Ya cara mendesainnya ya seperti itu, kita lihat semacam punya nilai-nilai seni yang kita tuangkan aja di situ gitu di produk kita itu. Biasanya saya kalau ini kayak semacam ngelihat dulu produk selain produk dari hasil karya saya dan di kehidupan nyata aja gitu. Oh ini kayaknya kayak bentuk buah-buahan atau kayak gitu. Nanti dituangkan di produk saya gitu. Gimana caranya dengan mirip mungkin gitu desainnya itu dengan bentuk aslinya.